Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula bagian ketiga. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkat tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana semuanya patah. Seolah-olah pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula. Seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan dilanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung sang mandor bertanya, "Kenapa Mbah?" Sang mandor menunjuk suatu tempat yang dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak bisa diusir Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa Mbah?" "Iya nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean, tekan si Mbah." Akhirnya si orang pintar bercerita, pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan demit. Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya Mbah?" "Ya, ini pusatnya kerajaan demit. Tahu demit tidak?" Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat, saya pernah bikin cerita tentang diincar penghuni pabrik ya. Rupanya itu masih berhubungan sama siluman ini. Karena yang mengganggu saya itu masih anaknya, alias anak dari siluman itu. Bisa dibayangkan kalau anaknya saja butuh orang sekelas Nyai Asih, gimana bila mboknya atau ratunya si orang pintar sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun semua ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini ditutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu.
Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya tanpa ia sadari. Ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya ia terbaring sakit, badannya demam, panas, sudah diberi obat namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget karena di depan rumah lelaki tua ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati orang itu hanya berkata, sebuah bencana ada di rumah ini. Keesokan harinya orang asing itu bertamu, ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita, ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan kondisi sudah sangat parah, bahkan beberapa kali lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua itu. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Saya dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang manakala hari sudah terik. Dengan jambu biji sekresek, kita sepakat mau lewat gerbang utara. Di samping lahan kosong, rupanya Udin benar di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur saya masih merinding tiap lihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam, namun saya masih ingat pesan seseorang. Asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Saya berjalan menelusuri jalur utara sampai saya melihat gedung TK lama saya. Melihat gedung TK sekolah saya mengingatkan saya akan peristiwa itu. Waktu saya masih TK, di mana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah saya lupakan. Peristiwa tentang saya, Endah, dan pohon beringin tua. Di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana saya melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang gak banyak orang tahu adalah saya gak bisa lihat secara langsung, tapi saya bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana saya tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahu saya pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan saya ceritakan kali ini. Kita balik jauh ke belakang saat saya masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapangan tenis. Namun jaraknya cukup dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sampai di sini dulu ya, nanti saya akan lanjutkan pada bagian keempat. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.